Nah, hari ini kita bongkar yuk, bagaimana sih cara untuk ke sana? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kita butuhkan untuk sama-sama ke sana? Oke? Nah, pemerintah Indonesia juga sebenarnya sudah mencetuskan rumusan pendidikan yang akan kita coba capai. Yang pertama adalah kita dikatakan berhasil dalam pendidikan ketika aspek kognitifnya terpenuhi. Jadi kepalanya isi dengan pengetahuan, deh. Ya, isi dengan pengetahuan. Yang kedua adalah ada aspek yang namanya psikoafeksi. Jadi ini berkaitan dengan sisi psikoafeksi kalian, atau hatinya bisa merasakan, gampangnya begitu ya. Lalu yang ketiga adalah motorik atau keterampilan atau skill, jadi tangannya bergerak. Maka lulusan yang ideal dalam sebuah institusi pendidikan di Indonesia itu adalah ketika kepala kamu isi, hati kamu bisa merasakan, dan tangan kamu bisa membantu bergerak, bisa bekerja gitu. Itu adalah gambaran idealnya. Sayangnya tentu masih banyak kurang di sana-sini. But that's okay, karena kita semua akan berusaha untuk memperbaiki itu semua bareng-bareng. Yuk, kita perbaiki bangsa kita. Oke? So, ada satu pertanyaan besar berikutnya. Jikalau kemudian kita mampu menerapkan semua target pendidikan itu, apakah masih bisa untuk kita berkompetisi dengan bangsa yang lain, mengingat keadaan sudah berubah? Kita tahu kita dalam revolusi 4.0. Ada yang tahu revolusi 4.0? Atau ada beberapa yang belum tahu ya? Saya akan jelaskan apa revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 tentu pasti ada 1.0, 2.0, 3.0, dan seterusnya. Yang pertama adalah revolusi industri 1.0 dimulai ketika Inggris mengalami revolusi industri, ditemukan dengan adanya mesin uap, ada mekanisasi, ya waktu itu James Watt kalau nggak salah yang menemukan mesin uap ya, dan itu terjadi revolusi 1.0. Revolusi 2.0 ditandai dengan penemuan listrik dan mass productions atau produksi massal. Karena ketemu listrik ya, akhirnya akan ada pabrik dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai revolusi 2.0. Di revolusi 3.0 terjadi elektronisasi dan IT systems ditemukan atau automations. Tapi itu belum sampai kepada Internet of Things. Nah, kita pada titik yang paling baru, perubahan paling besar dalam sejarah umat manusia. Kita ada di revolusi 4.0. Nah, revolusi 4.0 itu sudah sangat berbeda dan betul-betul disruptif dalam merubah berbagai macam hal. Maka kita harus menyesuaikan pendidikan kita. Kita nggak bisa pakai cara-cara kuno. Kenapa? Karena sekarang anak-anak tidak lagi hanya membicarakan menghafalkan teori, tapi bahkan teman-teman kamu di luar sana mungkin sudah menciptakan robot, atau teman-teman kamu di luar sana menciptakan teknologi yang lain. Jadi kita harus responsif pada perubahan ini, oke? Nah, ini juga, revolusi 4.0 juga sering disebut sebagai the greatest disruption of all times. Dan kita sudah memasuki revolusi industri 4.0.